Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 11 TKJ 1 akan sedikit sharing tentang fiber optik. Dalam video ini akan saya jelaskan apa itu fiber optik, fungsi kabel jaringan fiber optik, komponen kabel fiber optik, dan peralatan kerja fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik yang disebut serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya yang ada di dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Fungsi kabel jaringan fiber optik. Sebagai kabel yang syarat akan teknologi canggih, fungsi kabel jaringan fiber optik diantaranya yaitu untuk kepentingan jaringan biasa seperti 1. Local Area Network 1. Wide Area Network MAN Metropolitan Area Network. Biasanya, kabel jaringan fiber optik lebih banyak ditemukan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas seperti perusahaan-perusahaan besar atau instansi pemerintah yang menuntut adanya struktur jaringan dengan kemampuan yang benar-benar cepat. Komponen kabel fiber optik. Tahukah kamu karakteristik bagian dalam kabel fiber optik? Terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dengan beberapa lapisan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tak berbeda jauh dengan kabel jaringan lain seperti kabel UTP atau kabel STP. Pada kabel jaringan fiber optik ini juga terdapat insulator yang disebut dengan coating yang dirancang beraneka ragam warna. Dan lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar fiber optik berikut ini. Berikut komponen-komponen dari kabel fiber optik. Yang pertama di sini adalah inti atau yang disebut dengan core. Tempat ini di tengah-tengah kabel fiber optik terdapat bagian utama dalam struktur kabel fiber optik yakni core. Inti yang terbuat dari serat kaca. Fungsi core pada kabel fiber optik ini adalah sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari satu ujung ke ujung kabel lainnya, sehingga proses pengiriman cahaya dapat dilakukan. Pada lapisan kedua yaitu jaket atau yang disebut dengan cladding. Lapisan yang menyelubungi core pada kabel fiber optik disebut cladding yang terbuat dari kaca. Indeks bias yang dihasilkan cladding ini kecil dari core, di mana hubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core. Fungsi cladding sebagai pelindung core sekaligus menjadi cermin yang terpancar keluar kembali ke dalam core. 3. Mantel yang disebut juga coating. Mantel atau coating terdapat di bagian luar setelah cladding yang umumnya terbuat dari bahan plastik. Fungsi coating pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lekukan kabel atau gangguan luar lain seperti kelembapan. 4. Strike member. Serat penguat lapisan berikut strike member ini terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki tahanan yang sangat baik. Fungsi strike member adalah sebagai serat yang penguat bagi inti kabel sehingga tidak mudah putus. 5. Outer jacket atau yang disebut juga jaket luar merupakan lapisan terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsinya tentu saja sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang biasa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Mengenal peralatan kerja fiber optik. Fusion splicer atau sering digunakan sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Stripper atau Miller
Seperti halnya kabel-kabel lain, kabel fiber optik harus dikupas dahulu sebelum disambungkan atau dipasang konektor. Alat yang dapat digunakan yaitu stripper, yang berfungsi mengupas kulit atau jaket pelindung dari fiber optik agar bersisa core atau inti dari kabel fiber optik. Cleaver, alat fiber optik ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Sama halnya dengan alat mengupas kabel fiber optik tadi atau yang disebut stripper, yang memiliki presisi sangat akurat. Optical Power Meter atau yang disingkat OPM. Optical Power Meter merupakan alat yang dirancang untuk mengetes serat optik, yang bertujuan untuk instalasi, penerimaan gambaran, dan pemeliharaan jaringan serat. Optical Time Domain Reflectometer atau yang disingkat OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Optical Lightning Source atau yang disingkat OLS adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan sinar cahaya atau inframerah yang berfungsi sebagai pemancar sinyal optik. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur redaman kabel serat optik yang penggunaannya harus dibarengi dengan alat optical power meter atau yang disingkat OPM. Optical Fiber Gain. Alat ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Visual Fault Locator atau yang disebut Center Optic. Alat ini sering disebut juga laser fiber optic atau center fiber optic. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optic. Bit Error Rate Test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, Time Division Multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu pada layanan Clear Channel Fiber Optic Adapter. Fiber Optic Adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Sekian materi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ucap kata ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.